Halo, kali ini aku mau ngasih tahu cara menggunakan program SPSS. Nah, jadi ada beberapa soal yang mau aku kerjakan untuk memberitahu gimana sih cara untuk menggunakan program SPSS, yang antara lain pertama yaitu menginput data di SPSS, terus mengoperasikan statistik deskriptif, terus menguji compare means, menguji korelasi Pearson dan korelasi rank experiment. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Jadi, cara pertama untuk menginput data di SPSS adalah pastikan udah di variable view, terus kita masukin data, misalkan nomor, terus nama, lalu jenis kelamin, tapi disingkat aja jadi JK, terus umur, dah. Nah, terus ini karena namanya dia bukan nomor, jadi kita ganti dia jadi string. Nah, kalau udah oke, terus ini kita ganti semuanya jadi 0 supaya nanti tidak ada nolnya, tidak lebih dari 1, tidak ada tambahan 0 maksudnya. Terus kita kasih labelnya di sini nomor kuesioner, terus nama responden misalkan, terus tadi jenis kelamin, terus umur responden. Nah, kalau udah, ini bisa kita, supaya nanti mempermudah, values-nya bisa kita pencet ini, terus kita ganti, misalkan ini 1 kita ganti jenis kelamin ya, nomor 1 buat laki-laki, pencet add, terus nomor 2 untuk perempuan. Nah, kalau udah, pencet OK. Nah, terus ya ini di sini juga diganti jadi scale semua. Udah, terus ini kolomnya nggak apa-apa 8. Udah deh, ini kalau udah gini, tinggal ke data view. Nah, nanti kan ini ada nih, misalkan nomor, nama, jenis kelamin, dan umur. Kita masukin aja nih nomornya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus misalnya namanya kita pakai keluarga Kardashian Jenner aja. Misalkan kita pakai Kendall, kedua Kylie, terus misalnya Courtney, terus Chloe, dan terakhir Kim. Nah, kalau udah nih jenis kelaminnya, karena tadi kita udah kasih tanda 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, diklik ditulis aja angkanya, misalnya 1, misalkan Kendall laki-laki 1, misalnya Kylie laki-laki 1, terus Courtney 2, jadi dia akan langsung tuh. Terus Chloe misalnya perempuan 2, ini juga Kim 2, terus umurnya tinggal diisi deh, misalnya ini umurnya 20 tahun, terus ini misalkan masih 17, misalkan Courtney di sini 31, terus Chloe di sini 28, Kim di sini misalkan 30. Nah, udah deh,
Ini udah masuk data-datanya. Terus kalau misalkan ini yang diganti jadi angka, bisa pencet view. Terus ini value labelsnya kita hilangkan. Nah, dia diganti angka lagi. Jadi kalau misalkan mau dibikin ada tulisan laki-laki perempuannya, bisa pencet lagi. Nah, itu dia deh cara untuk menginput data di SPSS. Jadi selanjutnya untuk mengoperasikan statistik deskriptif, ini aku udah nambahin datanya, aku tambahin penghasilan. Kayak di sini candle, berarti penghasilannya 21 juta kali 25 juta, Kopnis 13 juta, Crow 15, dan Kim 30. Terus kalau udah klik analyze, klik deskriptif statistik, terus klik deskriptif. Nah, nanti yang mau diteliti, yang mau diuji, kita pindahin nih. Misalkan tadinya sebelumnya gini, terus kita yang mau diuji itu misalkan umur responden dan penghasilan. Udah, terus kita klik option, terus bisa pilih yang kalian mau adakan tuh apa aja. Terus kalau udah klik continue, klik OK. Nah, nanti di output keluar kayak gini. Ini maksudnya N ini adalah jumlah data. Di sini jumlah datanya seperti yang kita ketahui ada 5. Terus minimum umur respondennya 17 dan penghasilannya 13, sedangkan maksimumnya umurnya itu 31 tahun dan penghasilannya 30 juta. Terus ini min atau rata-rata umurnya itu berarti 25,20 dan penghasilannya rata-rata 20.800. Terus ini standar deviasi dan ini variasi data. Seperti itu cara untuk mengoperasikan statistik deskriptif. Nah, selanjutnya kita akan menguji compare means. Yang mau kita uji ada yang independent sample t-test dan paired sample t-test. Yang pertama kita mau yang independent t-test dulu. Nah, independent t-test itu tuh gunanya untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berhubungan. Nah, di sini udah ada datanya, nama, jenis kelamin, nilai statistik, nilai sebelum ulangan, dan nilai sesudah ulangan. Yang mau kita uji di sini adalah jenis kelamin dan nilai statistik. Untuk mengujinya, pertama kita klik analyze dulu, terus compare means, terus independent sample t-test. Nah, nanti kalau udah keluar gini, karena tadi kita mau menguji yang nilai statistik dan jenis kelamin, nilai statistiknya kita taruh di atas, ditaruh di test variable, sama yang jenis kelaminnya ini kita taruh di grouping variable. Nah, kalau udah, diklik define group, terus ditulis grup 1 ditulis 1, dan grup 2 ditulis 2. Nah, kalau udah nanti klik OK. Terus bisa kita lihat di outputnya ada dua hasil, grup statistik dan independent sample t-test. Nah, di grup statistik ini bisa kita lihat nilai statistik, jenis kelamin laki-laki perempuan, dan ini tadi jumlah datanya ada 7, terus min rata-rata nilai statistik laki-laki itu 76, sekian dan perempuan 87, sekian. Terus ini standar deviasinya dan ini standar error min-nya. Terus kita bisa lihat di independent sample test-nya, kita bisa lihat di signifikan truth result-nya, ini hasilnya 0,00 semua. Sebelumnya mau ngasih tahu kalau nilai signifikannya di bawah 0,05 itu artinya ada perbedaan signifikan. Sedangkan kalau di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Terus bisa kita lihat di sini kalau
hasilnya 0,00 semuanya, berarti dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan karena hasilnya di bawah 0,05. Itu dia tadi cara untuk menguji compare means independent sample test. Nah, tadi kan kita udah mencoba yang independent test, sekarang kita mau nyoba yang paired test. Yang mau kita uji sekarang adalah nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Nah, pertama, klik Analyze, terus klik Compare Means, dan Paired Sample T-Test. Nah, terus yang pertama dimasukin adalah nilai sebelum. Nilai sebelum belajar ditaruh di variabel ke-1, terus nilai sesudah belajar ditaruh di variabel ke-2. Terus langsung klik OK. Nanti di output akan keluar 3 hasil. Yang pertama ini paired sample statistik. Terus di sini ada nilai sebelum belajar, rata-ratanya itu 70, sekian, terus nilai sesudah belajar jadi rata-ratanya 82, sekian. Terus ini jumlah datanya tadi ada 14, terus ini standar deviasi dan ini standar error mean. Terus selanjutnya di sini dikasih tahuin seperti yang tadi dibilang kalau misalnya di atas 0,05 berarti itu tidak ada hubungan dan di bawah 0,05 itu ada hubungannya. Di sini signifikannya ditulis 0,00 berarti itu tidak ada perbedaan, ada hubungannya maksudnya. Terus selanjutnya paired sample test. Terus langsung aja kita lihat di signifikan true child-nya. Di sini seperti yang tadi dibilang barusan, kalau misalnya 0,00 itu berarti ada perbedaan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Nah, seperti itu cara untuk menguji compare means paired test. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji korelasi. Guna dari menguji korelasi sendiri adalah untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, terus sekaligus mengetahui tingkat hubungannya dari kedua variabel tersebut. Nah, uji korelasi itu ada dua, yaitu uji korelasi Pearson sama korelasi Rank-Spearman. Sekarang mau mencoba yang korelasi Pearson dulu. Nah, ini udah ada data-datanya. Ini responden, motivasi, minat, dan prestasi. Nah, pertama kita klik Analyze dulu. Lalu klik Correlate sama Bivariate. Nah, nanti kalau udah gini dimasukin semuanya dari motivasi, masukin ke variabel, minat, dan prestasi. Nah, jangan lupa di correlation koefisiennya ini dicentang yang Pearson, karena kita sekarang lagi mau menguji yang Pearson-nya. Terus ini test of significance-nya to tell, sama jangan lupa menceklis yang flag significant correlation-nya. Kalau udah bisa diklik OK. Nah, bisa dilihat dari output hasil ini bahwa jika dilihat dari keputusan nilai signifikasinya, kita lihat ini, signifikasi to child-nya ini,
hasilnya 0,00. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jika itu di atas 0,05 berarti itu tidak saling berkorelasi, sedangkan kalau di bawah 0,05 berarti itu saling berkorelasi. Nah, berarti di sini karena hasilnya 0,00 itu menandakan bahwa saling berkorelasi. Nih, bisa lihat 0,0, ini juga 0,0, dan ini juga 0,0. Lalu jika dilihat dari hubungannya, sebelumnya memberitahu dulu bahwa jika hasilnya 0,00 sampai dengan 0,20, itu artinya tidak berhubungan. Nah, kalau misalnya 0,21 sampai 0,41 itu artinya hubungannya lemah. Dari 0,41 sampai 0,60, maaf, 0,42 sampai 0,60 itu berarti sedang. Sedangkan dari 0,61 sampai 0,80 artinya kuat. Dan 0,81 sampai 1,00 atau 1 itu artinya sempurna. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya adalah 0,843. Nih, bisa kita lihat. Itu menandakan bahwa ini memiliki hubungan yang sempurna. Seperti itu cara menguji korelasi Pearson. Terakhir, kita mau mencoba menguji korelasi Rank-Spearman. Nah, ini udah ada data-datanya, responden, motivasi, dan prestasi. Terus langkah selanjutnya adalah klik analyze. Langkahnya hampir sama yang sebelumnya. Lalu correlate sama bivariate. Nah, yang membedakan di sini adalah yang diklik adalah ini motivasi dimasukin ke sini dulu sama prestasi. Nah, kalau udah yang tadi itu kan correlation koefisiennya itu yang di checklist adalah Pearson. Sekarang ini dihilangkan dulu, lalu diganti dengan yang Spearman. Lalu bisa diklik OK. Nah, dari hasil output ini bisa dilihat, pertama kita mau melihat signifikasinya dulu nih, signifikasi Spearman-nya. Kita lihat di sini, signifikasi two-child-nya ini 0,002, ini juga berarti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berarti itu kan di bawah 0,05, berarti dia berkorelasi. Terus selanjutnya dari kekuatan hubungannya, kekuatan hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini bisa kita lihat 0,742. Sebelumnya mau kasih tahu dulu kalau kekuatan hubungan yang misalnya 0,00 sampai 0,25 itu berarti hubungannya lemah. Lalu kalau 0,26 sampai 0,50 berarti itu cukup kuat. Kalau 0,51 sampai 0,75 itu berarti kuat. Sedangkan 0,76 sampai 0,99 itu sangat kuat. Dan terakhir, kalau misalkan 1,00 atau 1 itu berarti sempurna. Nah, di sini kan 0,742. Berarti itu masuk ke dalam kategori kuat gitu. Berarti hubungannya antara motivasi dan prestasi itu kuat gitu. Nah, terakhir adalah arah hubungannya. Nah, ini kan 0,742 nih. Dan itu merupakan hasil yang positif gitu. Berarti artinya keduanya itu searah gitu. Jadi, semakin tinggi motivasi berarti mempengaruhi juga prestasinya. Jadi, semakin tinggi motivasi, semakin tinggi juga prestasinya. Nah, itu dia tadi cara untuk menguji korelasi Rank-Spearman. Nah,
itu dia tadi penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.